Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Afi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang rukhsah, yaitu sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah rukhsah dalam sholat dan puasa. Tujuan pembelajaran kita kali ini setelah nantinya kalian mengeksplor materi dan berdiskusi, kalian harus mampu memahami makna rukhsah dalam sholat dan puasa dengan baik dan benar. Kalian juga harus mampu, satu, menjelaskan pengertian daripada rukhsah. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan tujuan rukhsah. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan penyebab diberlakukannya rukhsah. Yang keempat, kalian harus mampu mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat dan puasa. Makna rukhsah. Rukhsah secara bahasa yaitu keringanan atau kelonggaran. Sedangkan rukhsah menurut istilah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Jadi, rukhsah itu adalah sebuah keringanan atau kelonggaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umatnya karena sebab-sebab tertentu. Hukum daripada rukhsah itu adalah diperbolehkan karena adanya kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Adapun tujuan daripada rukhsah yaitu untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai kita menemukan kelapangan sesudahnya. Dan penyebab diperbolehkannya rukhsah yaitu yang pertama, ketika kita sedang dalam perjalanan yang sangat jauh, yaitu biasa kita sebut dengan musafir, dengan jarak dan kondisi yang telah ditentukan. Yang kedua adalah perjalanan kita bukan untuk tujuan dolim ataupun dosa atau untuk meringankan suatu hukum. Yang ketiga, ketika kita tidak mampu menjalankan sebuah kewajiban, seperti pada saat bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi karena kondisi sakit atau bepergian jauh, maka kita diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah yaitu dengan cara tidak berpuasa di hari itu. Macam-macam rukhsah. Yang pertama adalah rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan bepergian atau menjalankan bepergian pada bulan Ramadan, maka kita mendapatkan rukhsah yaitu boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya di hari yang lain. Yang kedua adalah rukhsah yang menggugurkan hukum azimah atau ketentuan semula. Contohnya adalah pada saat kita misalnya berada di suatu tempat yang tidak ada makanan maupun minuman, yang mana di situ hanya ada bangkai atau minuman tua saja. Dua-duanya ini adalah makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Bagaimana kemudian selanjutnya? Ketika kita tidak makan ataupun tidak minum hal tersebut, maka nyawa kita menjadi taruhannya. Maka dalam hal ini kita mendapatkan keringanan, boleh memakan bangkai tersebut atau boleh meminum tuak tersebut, karena jika kita tidak meminum atau memakannya, maka kita akan mati. Yang selanjutnya adalah rukhsah dalam sholat. Adapun keringanan dalam sholat yang pertama adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh, maka boleh kita mendapatkan rukhsah yaitu dengan cara jamak ataupun qashar. Jamak itu ada dua, jamak takdim maupun jamak takhir. Yang kedua adalah orang yang sedang sakit yang mana dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara berdiri. Maka rukhsahnya adalah boleh dia melakukan sholat dengan cara duduk.
Jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara duduk, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Jika tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara berbaring, maka boleh melakukan sholat dengan cara isyarat. Syarat diperbolehkannya jamak dan qashar. Yang pertama adalah ketika dia bepergian, maka bepergiannya itu untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan maksiat. Yang kedua adalah sholat yang diringkas ataupun sholat yang dikumpulkan itu adalah berjumlah 4 rakaat. Yang ketiga adalah jika kalian itu mendapatkan rukhsah sholat qashar, maka hendaknya tidak bermakmum pada orang yang sedang bermukim. Yang keempat, kalian bisa mendapatkan rukhsah jika jarak tempuh perjalanan yang kalian lakukan itu adalah mencapai 16 farsah atau mencapai 82 km. Anak-anak, rukhsah dalam puasa itu ada banyak. Yang pertama adalah rukhsah bagi orang yang sakit. Yang mana orang sakit ini harus meminum obat secara teratur. Jika tidak meminum obat secara teratur, maka khawatir penyakitnya akan bertambah parah. Maka dalam hal ini, orang tersebut boleh tidak melakukan puasa Ramadan, akan tetapi harus mengganti puasanya di hari yang lain. Yang kedua adalah orang tua renta yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang mana orang tua renta ini tidak ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya. Maka rukhsahnya adalah dia tidak wajib untuk qadha di hari yang lain, namun dia harus membayar fidyah sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Yang ketiga adalah orang yang sedang bepergian atau musafir. Orang yang sedang bepergian atau musafir dengan tujuan yang baik, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan. Akan tetapi, dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Yang keempat adalah wanita yang sedang haid ataupun nifas. Maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mengganti puasa di bulan Ramadan itu dengan puasa di hari-hari yang lain sesuai dengan jumlah yang ia tinggalkan. Selanjutnya adalah wanita hamil atau menyusui. Anak-anak, ketika ada perempuan yang sedang hamil, kemudian dia khawatir terhadap kondisi fisiknya saja, maka ia mendapatkan rukhsah boleh tidak berpuasa. Akan tetapi, wajib mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Apabila perempuan hamil itu khawatir terhadap kondisi fisiknya, sekaligus kondisi janin yang ada di dalam kandungannya, maka rukhsahnya adalah ia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mengganti atau mengqadhanya di hari yang lain. Yang ketiga, apabila perempuan hamil tersebut khawatir kepada kondisi kandungannya saja, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Maka dia wajib mengqadha puasanya dan juga harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah secara bahasa adalah tebusan. Sedangkan secara istilah adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Ukuran fidyah itu berapa? Ukuran fidyah adalah 1 mud, yaitu 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Kebetulan makanan pokok masyarakat Indonesia itu adalah beras, maka fidyahnya adalah dengan membayar menggunakan beras. 1 mud itu berapa? Kalau dikonvensikan ke dalam hitungan gram, maka 1 mud itu adalah 675 gram atau 6,75 on. Bisa kita bulatkan menjadi 7 on. Baik anak-anak, materi pada hari ini cukup sekian. Wa fi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.